أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali di tempat yang mulia ini untuk kembali saling mempelajari dari wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan juga wejangan yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikannya kepada kita melalui hadis-hadisnya. Kita kembali melanjutkan dari pembahasan kita, membahas kitab Sifatuz Zawjatis Salihah, yaitu sifat-sifat istri yang salihah li fadilatis syekh, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang anak dari seorang ulama besar di kota Madinah, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Sekarang kita masuk untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan seputar wanita-wanita yang terbaik, yaitu wanita-wanita yang mereka penyayang, wanita yang bisa melahirkan banyak anak, kemudian wanita yang patuh kepada suami dan juga penolong suami. Ini 4 sifat yang telah kita jelaskan maknanya pada pertemuan kemarin. Pada hari ini kita bahas lanjutan dari pembahasan kemarin. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, seorang wanita yang dia memiliki 4 sifat, maka harus disempurnakan dengan sifat yang kelima, yaitu sifat seorang wanita yang dia mesti memiliki ketakwaan kepada Allah. Kata Syekh, idza taqaina Allah, berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu sifat yang kelima dari wanita yang baik itu adalah wanita yang bertakwa kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak, anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati idza taqatillah jalla wa ala, bahwa sifat-sifat dari 4 sifat yang telah berlalu kepada kita, penyayang, bisa melahirkan banyak anak, wanita yang patuh, dan juga wanita yang suka menolong suami, 4 sifat ini akan menjadi sifat yang bermanfaat bagi para wanita apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kita di sini, khususnya para akhwat wal ummahat, wanita yang dia memiliki 4 sifat yang mulia di awal,
tapi dia tidak memiliki sifat takwa kepada Allah, ini percuma. Falau kanat wadudan wa waludan wa mutiyatan wa muwatiyatan wa muwasiyatan wa hiya tatlubu bidzalik amr ad-dunya laysat muttaqiyatan lillahi lam tufidha hadhihi as-sifat wa lam tanfa'ha. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wanita-wanita yang walaupun mereka memiliki sifat wadud, penyayang, wa waludan, dan juga sifat walud, yaitu sifat bisa melahirkan banyak anak, wa mutiatan, patuh, wa musiatan, wa muwasiatan, dan penolong. Ini perkara yang dituntun untuk dunianya. Tapi kalau dia tidak mengiringinya dengan sifat bertakwa kepada Allah, maka tidak bermanfaat sifat-sifat tadi. Tidak bermanfaat sama sekali. Kalau ada wanita yang dia patuh, penyayang, kemudian suka menolong suami, dan dia bisa melahirkan banyak anak, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak sholat misalnya, tidak menjaga batasan-batasan seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini percuma. Suaminya akan menghitungnya sebagai wanita atau istri yang nusyuz, istri yang durhaka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang wanita yang nusyuz, yaitu para wanita yang mereka keluar dari rumah tanpa izin suami, atau mereka keluar dari ketaatan kepada suami. Innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha idza tasafat biha talaban liridallah. Kata beliau, sesungguhnya sifat-sifat ini akan bermanfaat apabila seorang wanita itu memiliki sifat yang Allah ridhoi. Wa sa'yan fi tahqiqi taqwahu, dan dia berupaya, berusaha untuk mewujudkan ketakwaan pada dirinya. Oh, misalnya dia adalah wanita yang tidak bertakwa, maka dia belajar ilmu agama, taati dari apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia patuh dan taat kepada aturan-aturan agama Islam, yaitu tidak ada kata terlambat untuk dia. Oh, berarti selama ini saya bukan istri yang taat kepada Allah, selama ini saya bukan istri yang taat kepada suami, karena saya masih keluar rumah tanpa jilbab, saya keluar rumah tanpa hijab, atau mungkin saya keluar rumah dengan pakaian yang tembus pandang, yang ketat misalnya. Ini semuanya tidak menjadi keterlambatan untuk dia bertaubat kepada Allah dan memperbaiki ketakwaannya. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari sifat-sifat istri yang solehah. Jadi 5 sifat ya. Yang pertama apa tadi? Dia penyayang, baik sama suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Yang kedua, dia bisa melahirkan banyak anak. Yang ketiga, dia memiliki sifat penolong, untuk menolong suaminya. Dan yang berikutnya, dia memiliki sifat yaitu senantiasa patuh kepada suaminya. Dan yang kelima, yang terakhir, dia harus bertakwa kepada Allah, yaitu wanita yang tidak jauh dari ilmu agama. Dan Nabi mengkhabarkan sifat wanita yang paling buruk di antara wanita-wanita yang ada. Kata Nabi SAW, wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Sifat wanita atau seburuk-buruk wanita yaitu al-mutabarrijat wal mutakhayyilat. Kata Nabi, seburuk-buruk wanita di antara kalian al-mutabarrijat, wanita-wanita yang kalau keluar memamerkan kecantikannya. Allati tatabarraja bi zinatiha, yang dia berupaya untuk memamerkan perhiasannya, kecantikannya. Wa takhruju bi hilyatiha, dia keluar dengan seluruh perhiasan-perhiasannya. Fatakhruju muta'annifa wa muta'anniqatan mutajammilatan muta'attiratan mutahalliyatan mutazayyinatan litakuna syarfan lisyaitan wa ghardan lahu fi ifsadil mujtama'. Kata beliau, wanita yang mutabarrijah
wanita yang dikatakan sebagai wanita yang bertabarruj, yaitu wanita yang keluar rumah muta'anniqah, dalam keadaan sangat rapi. Kalau di rumah acak-acakan, tapi keluar sangat rapi. Mutajammilatan, wanita yang kalau keluar rumah dia bersolek, kalau tidak keluar rumah tidak pernah berdandan. Muta'attiratan, wanita yang kalau keluar rumah muta'attirah, dia menggunakan parfum yang semerbak harumnya. Kalau di dalam rumah tidak pernah. Jangankan pakai parfum, mandi saja tidak pernah. Wa mutahalliyatan, wanita yang berhias dengan berlebihan. Wa mutazayyinatan, wanita yang betul-betul memperindah dirinya kalau keluar rumah. Litakuna syarafan lisyaitan, ini dia lakukan untuk menjadi temannya syaitan. Wa ghardan lahu fi ifsadil mujtama', dan dia berusaha untuk merusak masyarakat. Perhatikan khususnya para ibu-ibu, para wanita, para akhwat. Di dalam kita menjalani rumah tangga, lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai istri. Mulai dari sifat fitrahnya wanita, yaitu berdandan, mempercantik diri. Ini fitrahnya wanita. Yang menjadi wanita yang bertabarruj itu, yaitu tatkala wanita ini di dalam rumahnya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tatkala dia keluar rumah dia lakukan, seperti bersolek, berhias dengan secantik-cantiknya, memakai parfum, kemudian juga dia menggunakan pakaian-pakaian terindah. Seluruhnya ini dia lakukan ketika dia keluar rumah. Tapi di dalam rumahnya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ghardan lahu fi ifsadil mujtama', dia berusaha untuk merusak masyarakat yang ada. Kenapa bisa rusak masyarakat dengan wanita yang seperti ini? Kenapa bisa rusak? Karena wanita itu adalah fitnah atau ujian bagi para lelaki. Dan Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Saya tidak pernah tinggalkan untuk kalian sebuah fitnah, ujian bagi para lelaki yang lebih besar dibandingkan fitnah wanita. Tidak ada yang bisa selamat. Hatta para nabi, hatta dia para ulama, siapapun dia, hakikatnya dia laki-laki, maka dia pasti akan mudah terfitnah dengan yang namanya wanita. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun usianya, berapapun umurnya, sudah menikah ataupun belum menikah, maka seluruhnya para wanita itu adalah fitnah bagi para lelaki. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengatakan al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau seorang wanita dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Syaitan akan membuat wanita ini menjadi agung, menjadi indah. Syaitan akan berupaya membuat wanita ini menjadi wanita yang sangat istimewa di hadapan para lelaki. Nah, ini memang misinya syaitan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya wanita itu adalah aurat yang memang kalau dia keluar akan menimbulkan fitnah bagi para lelaki, maka kita sebagai wanita jangan sampai keluar rumah dalam keadaan bertabarruj, membuat para lelaki itu tergoda dengan diri kita sendiri. Saya tidak habis pikir dengan para wanita yang keluar rumah itu dengan menampakkan auratnya atau menggunakan pakaian tapi ketat, tembus pandang. Sedangkan wanita yang menggunakan cadar saja, para lelaki terfitnah dengan itu. Apalagi wanita yang mereka membuka auratnya. Padahal kalau kita bayangkan wanita yang menggunakan cadar itu, kita tidak tahu apa yang ada di dalam wajahnya. Tapi bersamaan dengan itu, yang tertutup saja secara keseluruhan akan menjadi fitnah bagi para lelaki. Fal mar'atu mutabarrijat, maka wanita-wanita yang memamerkan auratnya, allati takhruju bihadhihi sifah, yang dia keluar dengan sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang beliau sebutkan tadi, yang rapi, bersolek, memakai wangi-wangian, berhias dengan perhiasan yang berlebihan. Demikian pula dia memperindah diri dengan keindahan-keindahan yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya.
Wanita yang keluar rumah dengan sifat ini, kharajat fil haqiqah litakuna ahada junudi iblis. Maka dia keluar dari rumahnya, hakikatnya itu bagaikan dia menjadi salah satu tentaranya iblis, wa aunan lahu fil ifsad, wa aunan lahu 'alal ifsad, dan dia membantu iblis laknatullah alaih untuk merusak para lelaki. Ini sudah pasti hakikatnya seperti ini. Karena kita tahu wanita itu adalah sesuatu yang membuat fitnah bagi para lelaki. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Adhhab li lubbir rajulil hazim." Wanita itu dapat menghancurkan seorang lelaki yang kokoh dalam prinsip. Laki-laki yang kokoh di dalam prinsipnya, di atas prinsip-prinsip agama, itu bisa hancur. Makanya kita dapati sebagian orang, bahkan dia adalah seorang ustadz, ya, pernah bertindak perbuatan-perbuatan yang sangat keji sekali, bahkan kepada para santrinya, kepada santriwatinya. Dan kita lihat jamaah dimuliakan oleh Allah, yang namanya santriwati, ya, seperti kisah yang baru-baru terjadi di Pulau Jawa, itu bahkan 12 murid itu dia gauli sebagaimana, ya, dia menggauli istrinya sendiri. Bahkan di antara 12 orang itu ada yang hamil. Coba kita lihat, yang namanya santriwati itu pasti pakaiannya tertutup. Pasti pakaiannya tertutup. Bersamaan dengan itu masih menjadi fitnah bagi para lelaki. Perhatikan, ini seorang ustadz ini. Iya. Makanya kata Nabi, "Adhhab li lubbir rajulil hazim." Fitnah wanita itu dapat menghancurkan kekokohan, kekuatan, pijakan seorang laki-laki yang betul-betul kokoh di atas prinsip Islam. Apalagi laki-laki yang tak mengenal agama Islam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wanita yang betul-betul dia keluar dengan perhiasan-perhiasannya ini, mempercantik diri, belum lagi parfumnya 1 meter, ya, atau misalnya puluhan meter jauh dari kita, sudah tercium ke arah kita, ke arah para lelaki. Maka ini dia seperti hakikatnya bagaikan seseorang yang menjadi salah satu tentara iblis dan menolong iblis untuk merusak para lelaki. Wa hadafan lahu fi iqa'il fitnah, dan target iblis itu yaitu menjatuhkan manusia terjatuh ke dalam fitnah, wa itharah al-fahishah fil ladzina amanu, dan dia membangkitkan keburukan pada orang-orang yang beriman. Lihat jamaah, orang-orang yang beriman saja akan bangkit keburukannya tatkala melihat wanita-wanita yang seperti ini. Ini wanita yang tabarruj. Memang sifatnya wanita itu asalnya mereka di rumah. Ini asalnya. Nanti wanita itu keluar rumah ketika ada hajat-hajat yang sangat penting. Seperti misalnya untuk mempelajari ilmu agama, yang kalau dari rumahnya dia tidak mendapatkan pahala majelis ilmu misalnya, maka wanita mendatangi majelis ilmu itu tidak masalah. Asalkan dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, atau waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian para wanita menetap di rumah kalian. Menetap di rumah kalian. Jangan keluar rumah. Itu asal para wanita seperti itu. Menetaplah di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan kalau kalian hendak keluar, kalau kalian memang terpaksa untuk keluar, kalian bekerja, kalian mempelajari ilmu agama, kalian bersekolah misalnya, mesti keluar rumah. Maka jangan sampai bertabarruj, ya, memamerkan aurat, memamerkan kecantikan sebagaimana orang-orang jahiliyah memamerkan kecantikannya. Orang-orang jahiliyah zaman dulu, ya, mereka sengaja memamerkan kecantikan mereka itu dengan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Keluar rumah dengan memakai gelang kaki yang sangat banyak, sehingga mereka membunyi-bunyikan kerincing-kerincing dari gelang-gelang yang mereka pakai, dari emas yang mereka gunakan. Nah, ini tabarruj dengan tabarrujal jahiliyah, dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ini adalah wanita-wanita, seburuk-buruk wanita. Yang kedua dari seburuk-buruk wanita yaitu al-mutakhayyilat. Wanita-wanita yang dimana mereka ini, kata Nabi SAW, mutakhayyilat, wanita yang sombong. Ada tipe-tipe wanita yang seperti ini. Wanita-wanita yang sombong. Bahkan dia menyombongkan hartanya di hadapan suaminya sendiri. Mungkin saja dia menjadi wanita yang
Qadarullah dia menghasilkan uang sementara suaminya tidak mendapatkan penghasilan. Dia menyombongkan hartanya di hadapan suaminya dengan tidak mentaati suaminya disebabkan dia yang menghasilkan uang. Hada minal khuyala. Kata beliau, ini termasuk sifat sombong. Wa huwal kibr, dan itu adalah sifat angkuh. Wa hunaka tulazimun baina tabarruj wal khuyala. Dan di sana kata beliau ada persamaan antara sifat tabarruj dan sifat khuyala. Jadi sifat tabarruj itu memamerkan kecantikan itu ada kesamaan dengan sifat sombong. Ada kesamaannya. Fal mar'atu idza tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja illa ila syari' wa ila as-suq bi sifatil mutamanah mutataminah mutawadhi'ah lillahi ta'ala. Mutataminah mutawadhi'ah lillahi ta'ala. Kata beliau, wanita yang dia memamerkan kecantikan dan dia tazayyanat berhias, wa ta'attarat dan dia juga memamerkan dari parfumnya ketika keluar rumah, wa tajammalat dan berhias dengan secantik-cantiknya, dia tidak akan bisa keluar dari rumahnya menuju jalan, menuju pasar dengan dalam keadaan dia tenang dan tawadhu kepada Allah. Kalau ada wanita yang dia keluar rumah dengan semerbak harum, dengan kecantikan yang sangat cantik misalnya, tentu tidak akan bisa berjalan menuju rumah Allah atau menuju pasar-pasar atau menuju jalan-jalan dalam keadaan dia tenang, tunduk, taat kepada Allah, dan dia dalam keadaan rendah hati. Tidak mungkin. Kalau dia keluar rumah dengan pakaian yang serba mahal, dengan tas yang harganya jutaan misalnya, atau sandal sepatunya jutaan, ya, demikian pula parfumnya yang semerbak harumnya, tidak akan ada wanita yang akan tenang, rendah hati keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat yang akan dia datangi. Tidak akan ada. Bal takhruju mukhtalatan muta'aliyatan mutaraffi'atan fiha al-kibr wa fiha al-'ujub bi nafsiha wa bi hay'atiha wa mandhariha. Maka pasti dia akan keluar dalam keadaan sombong, dalam keadaan merasa tinggi, merasa kedudukannya terangkat, dan dia pasti angkuh dan sombong terhadap dirinya dengan keadaannya serta tatkala dia melihat dirinya pasti sombong. Jadi ya, berhias dengan perhiasan yang berlebihan ini pasti dapat menimbulkan kesombongan yang ada pada diri. Makanya seseorang itu ketika dia keluar rumah, keluarlah dengan hal yang biasa-biasa saja, tidak menampilkan sesuatu yang membuat dirinya itu menjadi sombong. Termasuk para lelaki juga demikian, ketika mereka keluar rumah, maka keluarlah dalam keadaan yang juga demikian, tidak membuat dirinya menjadi orang yang sombong. Fahunaka tulazimun bainal khuyala wat tabarruj. Maka di sana ada persamaan antara sifat sombong dan juga sifat memamerkan keindahan. Kama annahu samanah wa kama annahu thammah tulazimun bainal hishmah wal haya. Demikian pula terdapat ya persamaan antara kehormatan, rasa malu, ya, kehormatan dan rasa malu. Jadi ada persamaan antara kehormatan, menjaga kehormatan dan rasa malu, sebagaimana ya seorang wanita yang bertabarruj dengan wanita yang sombong. Ini ada persamaan. Kemudian kata beliau, fal mar'atul muhtashimah, maka wanita yang terhormat, munfa'imah atau muf'ammah, yaitu wanita yang pasti penuh bil hayat, ya, yaitu wanita yang pasti penuh dengan rasa malu. Wanita yang terhormat pasti dia memiliki rasa malu. Sebaliknya wanita yang tidak memiliki kehormatan, dia tidak akan memiliki rasa malu. Wa qalbuha mumtali'un minhu, dan hatinya senantiasa terpenuhi darinya. Jadi wanita yang terhormat itu pasti hatinya penuh dengan rasa malu. Wa bainamal mar'atu at-tabarrujah taruhat jilbab al-haya wa labisat badalahu jilbab al-kibr wal ujub wal ghurur wal khuyala.
Maka sementara wanita yang keluar rumah dalam keadaan memamerkan kecantikan, maka pasti dia telah membuang jilbab rasa malu di dalam badannya, dan dia menggantikan ya dengan jilbab kesombongan dan juga angkuh rasa tipu daya untuk dirinya sendiri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, mimma yujni 'alaiha yadurru bihayatiha az-zawjiyah, dari apa-apa yang perbuatannya itu ya membahayakan terhadap dirinya dan membahayakan dari pernikahannya sendiri. Bal bihayatiha kulliha, bahkan seluruh rasa malunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah sudah dimaklumi ya. Kata Syekh ini sangat benar sekali. Wanita yang kalau dia keluar dalam keadaan tabarruj, maka itu dia tidak menjaga kehormatannya. Ini kita berbicara tentang tinjauan syariat. Mungkin dia memamerkan kecantikannya itu untuk mendapat penghormatan dari sisi dunia, tapi hakikatnya dia telah menghancurkan dari jilbab kesucian yang dia pakai, dia ganti dengan jilbab kesombongan. Walihada wasafa man kanat kadzalika bi annaha syarrun nisa. Oleh karena itu Nabi mensifati wanita yang seperti ini dengan wanita yang sangat buruk. Nabi mengatakan syarrun nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, wanita yang terburuk di antara kalian yaitu wanita yang mereka itu keluar rumah dalam keadaan memamerkan kecantikan, wal mutakhayyilat, yang kedua wanita yang sombong, wa hunna munafiqat. Dua wanita ini dijuluki sebagai wanita yang munafik, wanita yang munafik. Tahu makna munafik ya? Makna munafik itu ya, dia menampakkan keislaman di dalam hati dan menyembunyikan kekafiran, ya, menampakkan keislaman di luar dan menyembunyikan kemunafikan di dalam hati. Artinya dia menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dia. Ini kan wanita-wanita yang keluar rumah dalam keadaan sombong, dalam keadaan mejeng, nampang, dalam keadaan dia memamerkan seluruh kecantikannya, seluruh wangi-wangian yang dia miliki. Ini kan wanita yang sebenarnya di rumahnya dia tidak pernah menggunakan itu. Nanti keluar rumah baru dia gunakan. Makanya kata Nabi, wahunnal munafiqat, wanita ini adalah wanita yang munafik. La yadkhulul jannata minhunna, mereka tidak akan masuk surga illa mithlul ghurabil a'sam, kecuali seperti burung gagak yang warnanya belang. Warna burung gagak ada warna belang? Tidak ada. Al-ghurab al-a'sam, burung gagak yang berwarna belang, alladzi fi janahaihi wa fi qadamaihi syai'un minal bayad, yaitu burung gagak yang pada kedua sayapnya atau bagian depannya ada sesuatu dari warna putih. Kalau kita lihat burung gagak itu pasti hitam semua. Iya, kecuali pasti hitam semua. Wa mata tashahadal ghurab al-a'sam bainal ghirban as-suhm as-sud, maka sejak kapan engkau melihat ada burung gagak yang warnanya belang? Ya, ada burung gagak warnanya belang di antara burung gagak yang warnanya hitam. Kapan? Tidak ada. Tidak ada burung gagak yang warnanya belang. Kalau ada pun mungkin hanya sedikit sekali, dan itu sangat jarang sekali. Nah, inilah yang kata Nabi, mereka tidak akan masuk surga kecuali seperti adanya burung gagak yang warna belang. Tidak ada. Artinya wanita yang memiliki sifat tabarruj, wanita yang keluar rumah dalam keadaan sombong, tidak akan ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Min andarin nadir an tajidal ghurab al-a'sam. Kata beliau, sangat langka sekali engkau mendapati ada burung gagak yang warnanya belang. Fal ghalibu antara al-ghirban kullaha saudan wa siwadan mutakamilan fi kulli ajza'iha. Maka keumumannya engkau akan melihat yang namanya burung gagak itu pasti warnanya hitam, dengan hitam yang sangat pekat, sangat sempurna di seluruh bagian tubuhnya. Wallahu a'lam, saya tidak pernah melihat burung gagak secara langsung kecuali hanya dari Google, kecuali hanya dari gambar-gambar saja. Tapi ala kulli hal tidak ada sama sekali kita dapati burung gagak yang warnanya hitam. Jauh warnanya warna selain hitam, warna putih dan semisalnya. Apalagi ini bukan berbicara burung gagak yang warna putih, karena itu tidak akan ada. Burung gagak yang warnanya belang saja itu tidak ada. Iya, engkau tidak akan dapati, kata beliau.
Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, wanita yang memiliki sifat tabarruj, wanita yang dia memamerkan kecantikan ketika keluar rumah atau dalam keadaan sombong, la yadkhulul jannah. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga illa mithlul ghurabil a'sam, kecuali seperti burung gagak yang warnanya warna belang, dan ini tidak akan ada. Fihi kinayatun an qillati min man yadkhulul jannata min haula'in nisa. Sebenarnya jemaah dimuliakan oleh Allah, kata Profesor Dr. Abdul Razak, ini adalah isyarat, ini adalah kinayah. Kinayah itu perumpamaan. Ini adalah perumpamaan. Seperti sangat sedikitnya seorang wanita yang masuk surga kalau dia memiliki perangai yang seperti tadi. Lianna hadzal wasfa fil ghirbani qalilun nadir. Karena sesungguhnya sifat dari burung gagak yang seperti ini itu adalah sifat yang sangat langka sekali. Sangat langka sekali. Artinya wanita yang dia tabarruj, kemudian dia sombong, kemudian ada kemungkinan dia masuk surga, itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan, ya, wa mithlu hadzal hadis. Dan ada contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaron nisa. Nabi pernah berkata kepada para wanita, wahai para wanita, tasaddaqna wa akthirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah untuk beristighfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakannya di dalam api neraka. Coba lihat para ummahat dan para ikhwan, para al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sangat banyak sekali ancaman Nabi ketika Nabi melihat para wanita itu di dalam api neraka. Coba lihat, di antaranya ketika Nabi dinaikkan ke atas langit. Ya, di situ Nabi bersabda, "Uridtun nar." Aku diperlihatkan tentang keadaan api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Iya. Para sahabat bertanya, "Kenapa bisa?" Kata Nabi, "Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka mengingkari kebaikan dan mereka mengingkari kebaikan suami. Ini satu, wanita diancam neraka. Kebanyakan wanita dalam neraka. Kata Nabi di dalam hadis lain yang kedua, wahai sekalian wanita, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, karena sesungguhnya aku melihat di antara kalian paling banyak masuk neraka. Di antara para wanita, dua. Ini sudah dua. Dan di dalam hadis lain Nabi banyak melaknat, bahwa Allah melaknat wanita yang begini-begini, Allah melaknat wanita yang begini-begini. Ini sangat banyak sekali ya ikhwan wal akhwat. Sangat banyak sekali ancaman bagi para wanita. Walima ra'an nisa aktsaru ahlin nar. Limadza ra'an nisa aktsaru ahlin nar? Kata Syekh Abdul Razak, kenapa Nabi ya melihat para wanita itu sangat banyak di dalam api neraka? Indama tanzuru fi sifat allati jaa fi sunnah udduha fi sifatil asyrar ahlin nar. Kenapa? Karena ketika engkau melihat sifat-sifat yang datang tentang wanita di dalam sunnah Nabi, ya, maka engkau akan menghitungnya, ya, sifat-sifat wanita itu yang buruk, yang mereka merupakan ahli neraka itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Tajidu anna katsiran minan nisa la tubali wa la tahtammu bidzalik. Dan kebanyakan para wanita sudah banyak gambaran dari Nabi bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan para wanita, tapi sangat banyak para wanita yang mereka la tubali, tidak peduli sama sekali, wala tahtammu bidzalik, dan dia menganggap hal itu tidak penting. Sudah banyak peringatan. Kenapa bisa di zaman Nabi mengancam para wanita, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah bersedekah dan perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Coba perhatikan ikhwah, ini wanita yang ada di zaman Nabi. Artinya kemungkinan mereka untuk melakukan maksiat itu kecil, karena mereka adalah orang yang di tengah-tengah mereka ada Nabi. Loh, kita sekarang tidak ada Nabi di zaman kita. Jangankan Nabi, ustadz aja sangat sedikit di zaman sekarang untuk kita bisa belajar agama di sana. Apalagi para wanita zaman sekarang sangat kecil keinginan mereka untuk mempelajari agama Allah. Bersamaan dengan itu, wanita yang ada di zaman Nabi saja, Nabi katakan banyak-banyak kalian istighfar, karena sesungguhnya aku melihat di neraka nanti kebanyakannya adalah para wanita. Wanita yang ada di zaman sekarang la tubali wala tahtammu bidzalik.
Dia tidak peduli dan tidak merasa hal itu adalah penting. Hatta ka'annaha laisa yaumun satalqallaha fihi wa yusahibuha ala dhalik. Seakan-akan wanita ini dia tidak mengira bahwa suatu hari nanti dia akan berjumpa kepada Allah dan akan dihitung, dihisab dari apa yang telah dia perbuat. Ini wanita nggak peduli nanti yang dia lakukan itu dari sifat nusyuz, durhakanya seorang wanita kepada istrinya. Dia tidak peduli, dia nggak sadar bahwa suatu hari nanti akan ada yang namanya hari dia berjumpa kepada Allah dan akan dihitung dari seluruh apa yang telah dia kerjakan. Wa qad yablughuhal hadits, dan sungguh telah datang sebuah hadis, wal ilmu, dan juga ilmu agama, lakinnaha hammuha wa syahwatiha wa hammuha wa syahwatuha wa raghbatuha. Tapi hanya saja keinginannya untuk mendahulukan syahwat dan hawa nafsunya lebih dia pentingkan. Ini kebanyakan para wanita demikian keadaannya. Kalau kita tahu sifat wanita yang asal itu adalah kurang akal dan kurang agama, maka belajarlah wajib wanita yang lebih baik, belajarlah jadi wanita yang lebih taat kepada suami. Dan sangat banyak sekali ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita tahu dari ancaman bagi diri kita, yang kita ini sudah menjadi orang yang sangat darurat untuk belajar agama, yaitu para wanita, maka belajarlah dalam mempelajari ilmu agama. Dan hakikatnya para suami yang membiarkan istrinya, para suami yang mereka tidak peduli kepada istrinya keluar rumah tanpa hijab, istrinya keluar rumah tanpa izinnya, istrinya keluar rumah berkumpul-kumpul dengan para lelaki yang itu adalah fitnah bagi istrinya sendiri, maka ini dikatakan Nabi sebagai laki-laki yang memiliki sifat tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Sifat yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Dan ini dikatakan sebagai laki-laki dayuth, laki-laki yang dayuth. Dan dayuth ini bukan sekedar suami yang membiarkan atau tidak peduli dengan istri, tapi juga seorang suami yang tidak peduli dengan anak perempuannya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum naro, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Dan keluarga itu adalah istri dan anak-anak kita. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Jadi sangat banyak sekali solusi bagi para wanita untuk mereka belajar ilmu agama. Tatkala diselenggarakan dari acara-acara pengajian ilmu agama, datanglah. Belajarlah kita untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi. Karena sangat banyak sekali ancaman Nabi yang mengatakan bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Oleh karena itu, bersemangatlah untuk belajar ilmu agama, senantiasalah terus-meneruslah untuk belajar menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang baik, dan berusahalah untuk memiliki 5 sifat agar kita dikategorikan sebagai wanita yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu wanita yang memiliki kasih sayang kepada suami dan kepada anak-anak. Kemudian kita menjadi wanita yang terus-menerus bisa melahirkan banyak anak, berusaha untuk memperbanyak keturunan karena Nabi cinta dengan orang yang memperbanyak keturunannya. Kemudian jadilah wanita yang muwatiyah, wanita yang patuh kepada suami, dan tentunya ini patuh kepada kebaikan, bukan patuh kepada kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam memaksiati Allah. Dan yang keempat, berusahalah untuk menjadi wanita yang penolong bagi suami dan anak-anaknya. Tolong suami, bisa membantu suami dalam hal-hal yang tidak merepotkan suami dalam pekerjaannya dan semisalnya. Dan yang kelima, yaitu berusahalah untuk menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah. Dan ini yang paling penting, pelajari ilmu agama, terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah. Karena tanpa ilmu agama, maka kita sebagai seorang wanita akan sangat mudah untuk meminta cerai kepada suami kita. Ini pasti. Suami juga demikian. Kalau enggak dibarengi dengan ilmu agama, pernikahan itu pasti hancur cepat sekali. Hari ini nikah, besok bisa jadi hancur. Iya. Karena beginilah dari misi syaitan yang mereka sudah berabad-abad dari dahulu, dari zaman Nabi SAW, bahkan dari zaman Nabi Adam, syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Makanya Allah katakan, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian,
fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Wallahu taala a'lamul shawab. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada pelajaran siang hari ini. Dan ini Masya Allah faidah yang luar biasa dari Syekh Abdul Razak hafizahullah untuk menjadi ancaman bagi kita selaku para wanita untuk lebih memperbaiki diri, lebih berhati-hati, lebih belajar lagi tentang ilmu agama. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu agama. Kapanpun itu belajarlah ilmu agama, pelajari agar kita menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang bisa bersikap selayaknya istri yang dituntunkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, demikianlah ceramah yang dibawakan oleh Ustaz. Ada beberapa kaidah, ada 5 poin. Semoga apa yang kita dapatkan ini hari kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama adawadu, berkata dengan baik, tutur kata yang baik, sehingga suami-suami akan bertahan di dalam rumah. Karena kebanyakan sekarang suami-suami jarang tinggal di rumah, apalagi di daerah Makassar Utara, itu lebih banyak membadati warkop. Iya, Masya Allah, memang benar. Tadi di situ warkop penuh dengan di situ semua suami-suami. Karena kenapa? Begitu masuk wilayah dengan baik, Pak, kita mau minum apa? Kopi atau susu? Kalau kita datang ke rumah, ditanya dari mana? Interogasi suami-suami sehingga tidak bertahan di dalam rumah. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ini adalah al-wadu, berkata dengan baik, belajar dengan baik, sehingga insyaallah suami-suami akan betah tinggal di rumah. Mungkin ada pertanyaan di atas, bisa diajukan atau ditulis atau riwayat di bawah ya, silakan. Sebelumnya tunggu dulu ya, saya memang komentari sedikit dari ucapan moderator kita, bahwasanya memang benar ya, di ikhwan-ikhwan di bagian Makassar Utara itu, Masya Allah, di sana itu sangat banyak sekali warkop-warkop. Saya saksikan sendiri karena saya salah satu pengajar di daerah sana, di salah satu warkop di bagian Makassar Utara. Di sana itu memang Masya Allah ya, ikhwah-ikhwah itu sangat betah untuk berada di warkop sampai sore hari atau bahkan sampai malam hari. Dari pagi obrolannya ada yang seputar pekerjaan, ada juga yang seputar ilmu. Mungkin kalau ada ustadz ya, ustadz bisa mengarahkan mereka di situ sambil ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama. Tapi kadang juga di situ terjadi ghibah karena terlalu lama. Ustadznya sudah pulang ya sudah, lanjut ghibah, pekerjaan, menjelek-jelekkan orang dan semisalnya. Ala kulli hal, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi para istri. Kenapa suami itu tidak betah di rumah? Kenapa suami itu kadang dia lebih betah bersama temannya? Bahkan kalau masalah curhat cerita, suami ini akan lebih betah cerita kepada teman-temannya dibandingkan kepada istrinya sendiri. Padahal istrinya teman tidurnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi PR bagi istri untuk dia bisa memiliki 5 sifat yang telah kita sebutkan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya tadi. Maka hendaknya itu dimiliki. Kalau kita memiliki 5 sifat itu, Masya Allah, suami tidak akan ada ya rasa harapan untuk pergi dari rumah. Untuk dia merasa rumahnya itu sempit, rumahnya itu adalah ladang yang sangat tidak berbuah bagi dia, pasti suami akan betah untuk di rumah. Iya, ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi PR bagi para istri, para wanita untuk lebih memperbaiki diri lagi, dan jangan sampai kita memiliki 2 sifat yang tercela, yaitu wanita yang keluar rumah dalam keadaan mejeng, nampang, memamerkan segala jenis harta bendanya, kecantikannya, dan juga wanita yang sombong. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tafadhal man yuridu an yas'al, fadhal. Begini Ustaz, bolehkah seorang istri minta cerai antara tidak dinafkahi, tidak diberi uang karena suami terlilit utang? Kenapa? Suami terlilit utang, ada utang. Iya. Dia utang tanpa sepengetahuan istri. Suami hutang tanpa sepengetahuan istri. Nah, ketika ditanya dia suami tidak jujur. Dipakai apa? Utang itu dipakai apa? Bawa itu kemana selama ini? Yang utangnya itu kemana tadi? Bahkan
harta istri yang dipakai untuk membayar hutangnya. Iya. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menafkahi istri karena suami ini dia terlilit hutang yang tanpa sepengetahuan istri sendiri, sehingga suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Ini salah ya, suaminya berdosa. Kenapa? Yang pertama, dia sudah berdusta, tidak mau jujur kepada istri. Boleh-boleh saja suami tidak menceritakan semua hal kepada istrinya, boleh. Tapi ketika ditanya, dia mesti jujur dengan jawaban yang sebenarnya. Ini menjadi sifat yang tercela bagi suami. Kalau dia berbuat dengan diam-diam, kemudian istrinya bertanya, dia berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kata Nabi, karena sesungguhnya dusta itu akan menyeret seorang kepada dusta yang berikutnya. Awalnya dusta-dusta kecil, lama-lama semakin besar. Ini pasti. Iya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan yang namanya dusta terus-menerus itu akan menyeret seseorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dosa itu pasti kecil dulu. Enggak mungkin syaitan berhasil membuat kita melakukan dosa besar secara langsung. Pasti kecil-kecil. Kecil, kemudian menengah, kemudian naik ke atas dan menjadi besar. Kemudian setelah itu Allah jatuhkanlah hamba itu. Ini jemaah dimuliakan Allah. Yang pertama, dosa seorang suami ini dia sudah berbohong. Yang kedua, dia harus menggunakan uang istri untuk membayar hutang-hutangnya. Ini harus dengan izin istri. Karena uang istri itu bukan uang suami. Uang istri itu bukan uang suami, harus dengan izin. Sebagaimana uang suami itu bukan uang istri. Dan ini memiliki hak masing-masing. Ini memiliki, ya, suami memiliki harta sendiri, istri memiliki harta sendiri. Apa yang diberikan suami kepada istri itulah menjadi nafkah, dan itu milik istri, bukan lagi milik suami. Suami tidak boleh mengganggu gugat dengan apa yang dimiliki istrinya. Dia sudah memberikan kepada istrinya sesuatu. Kemudian dia minta untuk membeli sesuatu dengan uang yang telah dia berikan. Istrinya tidak mau. Maka dia katakan, kamu ini istri yang zalim, kamu ini istri yang nusyuz, durhaka kepada suami. Tidak. Itu hak seorang istri. Karena itu bukan lagi hak dia. Kalau dia menggunakan uang istrinya untuk membayar hutang-hutangnya, apalagi dia mencurinya dengan alasan ini kan uang bersama, maka itu zalim, itu terhitung dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, maka hakikatnya dia telah menelantarkan 3 hal yang mesti diberikan menjadi hak istri ketika kita sudah memperistri istri kita. Yang pertama, hak sandang, pakaian. Ini mesti diberikan. Seorang yang sudah menikah, dia mesti memberikan sandang. Kalau orang Jawa bilangnya sandang. Iya. Pakaian yang mesti diberikan kepada istri. Ini wajib hukumnya, ini nafkah. Kemudian pangan, makanan, ini mesti diberikan. Salah ya. Kalau kita jadi seorang suami, kemudian kita tinggal di rumah mertua, yang beri makan istri kita itu mertua kita terus. Salah ini. Ini keliru. Maka wajib bagi suami untuk memberikan pangan, makanan kepada istri. Ini nafkah. Yang ketiga dari nafkah itu yaitu papan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini mesti kita berikan. Apapun itu kita berusaha. Kalau nggak mampu untuk untuk membelikan rumah kepada istri, ya, maka bisa kita berikan tempat tinggal yang layak. Bisa ngekos misalnya, atau bisa memberikan tempat teduh yang membuat istri itu nyaman. Dan ini kewajiban suami yang mesti dia pikirkan setelah dia menikah. Makanya menikah itu bukan perkara yang mudah. Ya, menikah itu adalah perkara yang perjalanannya itu bukan 1 hari 2 hari, tapi itu perjalanan yang berjalan di dunia dan di akhirat nanti. Istri kita di dunia itulah yang menemani di akhirat nanti. Ini ma'asyiral ikhwah, jadi sangat banyak dosa dari suami yang disebutkan di dalam kasus ini, dari permasalahan ini. Dan hendaknya, ya, seorang suami ini banyak-banyak mempelajari ilmu agama sehingga dia tidak menzalimi dari istrinya. Jadi tidak masalah, kita katakan tidak masalah, tidak semua perkara suami itu harus menceritakan kepada istri. Tapi ketika istrinya mengetahui dan dia ditanyakan, maka dia harus menjawabnya. Tidak boleh dia berbohong di dalam hal tersebut. Dan yang paling penting, tidak boleh seseorang itu menelantarkan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Dan ini sangat penting sekali. Karena suatu saat nanti kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanyakan tentang kepemimpinan kalian. Kalau kalian ketika memimpin keluarga tidak baik, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat Allah,
maka pasti itu akan dihisab di hari kiamat, dan yang namanya kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tafadhal bagi ikhwan-ikhwan dan akhwat yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, adakah kewajiban seorang laki-laki mendidik dan mengarahkan saudaranya? Terus jika ada, apakah ada batasan tertentu? Iya. Perhatikan, apakah ada tuntunan syariat yang mengharuskan seorang untuk menjaga saudaranya atau saudarinya? Atau misalnya seorang kakak menjaga adiknya, atau seorang kakak dia mengayomi dari keluarga-keluarga putri-putri ya atau saudari-saudari perempuannya. Dan tentu saja ada. Seorang wanita diciptakan oleh Allah untuk dilindungi. Dan perlindungan yang paling utama yang mestinya didapatkan oleh seorang wanita yaitu perlindungan dari ayahnya sendiri kalau dia belum menikah. Yang kedua, kalau dia sudah menikah, maka perlindungan yang paling pantas untuk didapatkan yaitu perlindungan dari suaminya sendiri. Kalau seorang yang belum menikah, kemudian orang tua laki-lakinya sudah tidak ada, maka perlindungan yang paling pantas untuk dia dapatkan yaitu dari kakak laki-lakinya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ingatkan untuk melindungi keluarga-keluarga kerabat-kerabat terdekatnya. Kata Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu wahai Muhammad. Artinya karib kerabat terdekat itu anak istri kita kalau kita sudah menikah. Kalau kita belum menikah, maka adik-adik kita atau bahkan orang tua perempuan kita. Itu adalah ya sesuatu yang mesti kita lindungi sebagai seorang suami. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagi para lelaki yang sudah menikah, Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri itu ya kita bentengi diri kita dulu dari segala gangguan, fitnah, syubhat, cobaan dan seterusnya. Setelah kita berhasil menjaga diri kita, dan ini penjagaan akan terus-menerus akan ada yang mengganggu penjagaan itu. Selagi itu kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Jaga mereka dari apa? Dari api neraka. Jaga adik kita. Jaga ibu kita dari api neraka. Kalau misalnya ayah kita sudah tidak ada, jaga. Karena para wanita ini khuliqat minad dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu biarkan dia bengkok, lam yazal wajah. Dia akan semakin bengkok dan terus-menerus bengkok, tidak akan bisa lurus. Kalau kamu paksa untuk meluruskan, kasartaha, kamu telah mematahkannya, pasti patah. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairah. Berilah wasiat nasihat kepada para wanita itu dengan baik. Tentu saja ada untuk menjaga para wanita yang dituntunkan oleh syariat Islam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Bagaimana akhwat yang di atas, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup taklim kita sore hari ini? Dia paham semua di atas ini, tinggal realisasi. Harapkan apa yang didapatkan ini hari, semoga pengajian kita adalah buat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi wanita-wanita dan solehah yang diridhokan oleh suami dan menjadikan rumah surga sehingga suami kita di rumah. Demikianlah pengajian kita pada siang masih besar ini. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.